Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Cia dari ESP 2019. Di sini aku akan memberikan materi mengenai pengantar ilmu ekonomi, yaitu The Scope and Method of Economics, cakupan ilmu ekonomi. Apa aja sih yang akan kita pelajari di sini? Pertama-tama, kita akan belajar kenapa kita belajar ilmu ekonomi. Yang kedua, kita akan belajar cakupan dari ilmu ekonomi. Dan yang ketiga, kita akan mempelajari mengenai metode dari ilmu ekonomi. Sebelum kita mempelajarinya, kita harus tahu dulu nih, ilmu ekonomi itu apa sih? Jadi, ilmu ekonomi adalah studi tentang bagaimana individu dan masyarakat mengambil pilihannya untuk menggunakan sumber daya yang langka yang telah disediakan oleh alam dan generasi sebelumnya. Jadi, inti dari ilmu ekonomi merupakan pilihan. Pertama-tama itu pilihan dari individu yang kemudian akan menjadi pilihan dari masyarakat. Selanjutnya, kenapa sih kita belajar ilmu ekonomi? Ada 4 alasan penting kenapa kita belajar ilmu ekonomi. Yang pertama, untuk mempelajari cara berpikir. Yang kedua, untuk memahami masyarakat. Dan yang ketiga, untuk memahami persoalan global. Dan yang keempat, untuk menjadi pemilih yang kompeten. Selanjutnya, untuk mempelajari cara berpikir. Di sini ada 3 fundamental konsep utama, yaitu opportunity cost. Yang kedua ada marginalisme. Dan yang ketiga ada efficiency markets. Apa sih yang dimaksud dengan opportunity cost? Jadi, opportunity cost adalah alternatif yang terbaik yang kita korbankan atau hentikan ketika mengambil suatu pilihan atau keputusan. Contohnya, misalkan antara kuliah dan bekerja. Sekarang kalian memilih kuliah, berarti ada hal yaitu gaji yang kalian korbankan ketika kalian bekerja. Jadi harusnya gaji itu kalian dapatkan. Nah, kenapa sih terjadi opportunity cost? Jadi opportunity cost itu terjadi karena ada sumber daya yang langka. Selanjutnya ada marginalisme. Marginalisme adalah proses menganalisis biaya atau manfaat tambahan yang timbul dari suatu pilihan atau keputusan. Dan selanjutnya ada konsep mengenai sunk cost. Sunk cost itu apa sih? Sunk cost merupakan biaya yang tidak bisa dihindari tanpa memperhatikan apa yang akan dilakukan di masa depan, karena biaya ini telah dibebankan. Nah, contoh dari marginalisme nih misalnya, sekarang rumah kamu di Jakarta, kamu punya ibu, rumahnya di Jogja. Kemudian kamu lagi bekerja nih di Semarang. Jadi ketika kamu ingin ke Jogja, kamu hanya butuh biaya waktu dan uang tambahan dari Semarang ke Jogja aja. Nah, kalau untuk sunk cost, misalnya sekarang kamu kuliah di Unpad. Ternyata setelah kuliah menjalani 1 tahun, kamu merasakan ketidaknyamanan. Nah, kamu pindah nih kuliah selain di Unpad. Nah, biaya yang sudah kamu keluarkan di Unpad itu namanya sunk cost karena telah dibebankan dan tidak bisa dihindari. Selanjutnya ada efficiency market atau tidak ada yang gratis. Apa sih efficiency market? Jadi pasar efisien merupakan suatu pasar di mana kesempatan laba terhapus hampir dengan seketika. Intinya dari pasar efisien, sebenarnya peluang laba itu terjadi, tetapi kita harus menjadi orang yang pertama yang mendapatkan berita tersebut. Sehingga dari kita belajar, kenapa kita belajar ekonomi ini akan membantu kita dalam mengambil keputusan. Selanjutnya ada untuk memahami masyarakat. Maksudnya memahami masyarakat itu seperti apa sih? Misalkan nih ada revolusi industri. Nah, dari revolusi industri itu beralih nih dari pertanian ke manufaktur. Jadi kita memahami keadaan-keadaan masyarakat. Kenapa sih penting untuk memahami keadaan masyarakat? Karena dengan mempelajari banyak hal tentang ilmu ekonomi, kita akan mengetahui cara sistem yang ada untuk merespon suatu tragedi. Nah, masyarakat itu sendiri merupakan bagian penting dari studi ilmu ekonomi. Selanjutnya ada untuk memahami global affairs. Contohnya gini, dari gambar tersebut tuh ada kejadian pada 11 September 2001. Nah, karena kejadian 11 September 2001 di WTC tersebut, itu menyebabkan lebih banyak SDM yang dipakai untuk perlindungan melawan terorisme. Jadi, dalam persoalan global ini, kita memiliki peran yang amat besar dalam membuat keputusan. Selanjutnya untuk menjadi pemilih yang kompeten. Maksudnya seperti apa? Jadi maksudnya seperti ini. Kita itu memberikan suara kepada persoalan-persoalan yang memerlukan pemahaman mendasar mengenai ilmu ekonomi. Misalnya ada terjadi resesi atau inflasi. Nah, para ekonom itu memberikan seperti apa yang harus dilakukan, kemudian dampaknya seperti apa. Seperti itu. Selanjutnya ada yang kedua kita pelajari, yaitu the scope of economics.
Nah, cakupan dari ilmu ekonomi itu ada apa aja sih? Yang pertama ada mikroekonomi dan ada makroekonomi. Nah, di mikroekonomi apa aja sih yang akan kita pelajari? Di mikroekonomi kita akan mempelajari mengenai cara kerja industri-industri, baik itu individual maupun unit-unit pengambilan keputusan individual. Seperti contohnya tuh perusahaan bisnis, kemudian rumah tangga. Nah, kalau di makroekonomi kita akan mempelajari cabang ilmu ekonomi yang menelaah mengenai perilaku ekonomi secara keseluruhan. Misalnya pendapatan, ketenaga kerjaan, output, dan itu kita lakukan dalam skala nasional. Jadi biasanya timbul dari mikroekonomi itu apa yang diproduksinya, terus berapa harga produksinya, barang apa yang akan dibeli. Nah, sedangkan dari makro itu mengenai contohnya ada GDP. Nah, selanjutnya ada ragam bidang ilmu ekonomi. Nah, pertama-tama di sini kita harus tahu nih kebahasaan dari ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Misalnya kalau dari ilmu ekonomi mikro dari segi produksi nih, ilmu ekonomi mikro itu membahas mengenai produksi output dalam industri individual dan bisnis. Contohnya tadi, berapa banyak baja, terus berapa banyak ruang kantornya, berapa banyak mobilnya. Sedangkan di ilmu ekonomi makro, produksinya tuh mengenai produksi nasional atau output. Kayak total output industrinya berapa, terus GDP-nya berapa, pertumbuhan outputnya berapa, seperti itu. Nah, kemudian di bidang-bidang ilmu ekonomi contohnya tuh ada ilmu ekonomi publik, sejarah ekonomi, terus ada ilmu ekonomi internasional, ilmu ekonomi ketenaga kerjaan, ilmu ekonomi sumber daya alam, ilmu ekonomi perkotaan, wilayah, dan sebagainya. Nah, sekarang ada mengenai metode dari ilmu ekonomi. Metode ilmu ekonomi yang pertama ada positive economics. Apa sih positive economics? Jadi di positive economics itu merupakan suatu pendekatan atas ilmu ekonomi yang berusaha memahami perilaku dari operasi sistem tanpa membuat penilaian. Jadi kayak mendeskripsikan apa yang sudah ada dan bagaimana cara kerjanya. Jadi mendeskripsikan berdasarkan fakta atau data sesungguhnya, keadaan sesungguhnya. Nah, kalau normatif economics itu merupakan pendekatan yang menganalisis perilaku ekonomi, mengevaluasi apakah itu baik atau buruk, dan mungkin juga merumuskan arah tindakannya. Nah, terkadang si normatif economics ini tuh disebut sebagai ilmu ekonomi kebijakan. Jadi kayak mempelajari apa yang seharusnya dilakukan. Misalnya, apakah seharusnya negara mengizinkan import, seperti itu. Kemudian ada descriptive economics dan economic theory. Nah, di sini pertama-tama ada ilmu ekonomi deskriptif. Apa sih ilmu ekonomi deskriptif? Ilmu ekonomi deskriptif itu merupakan pengumpulan data yang mendeskripsikan fenomena dan fakta. Contohnya tuh ada lembaga BLS, Biro Labor Statistik di Amerika. Terus apa sih teori ekonomi? Jadi, teori ekonomi merupakan pernyataan atau sekumpulan pernyataan tentang sebab dan akibat, aksi dan reaksi. Contohnya tuh hukum permintaan. The law of demand itu ketika harganya naik, kuantiti yang dimintanya akan turun. Nah, ada teori dan model. Untuk mempelajari ini sebelumnya kita harus tahu dulu nih apa sih model. Jadi model itu merupakan pernyataan formal tentang suatu teori, biasanya berupa pernyataan matematis tentang dugaan hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, variabel itu sendiri apa? Variabel merupakan ukuran yang bisa berubah dari waktu ke waktu dan dari observasi ke observasi yang lainnya. Nah, ada nih yang namanya Occam Razor. Jadi Occam Razor itu apa sih? Nah, Occam Razor merupakan prinsip bahwa perincian yang tidak relevan itu harus dipotong. Misalkan nih di sini ada peta. Peta itu merupakan gambaran abstrak yang bermanfaat untuk menggambarkan realita. Misalnya kita sebagai pejalan kaki, kita nggak butuh nih mengenai peta-peta jalan tol. Tapi kita butuhnya itu mengenai kontur kayak naik atau turunnya jalan. Karena kita jalan kaki. Jadi kayak peta tentang jalan tol itu bisa kita potong aja gitu. Jadi sebenarnya pada teori dan model ini kita gunakan tergantung pada tujuan penggunaan kita. Nah, selanjutnya ada ceteris paribus. Ceteris paribus itu merupakan segala hal lain tuh kita anggap tetap atau sama. Jadi pengertian dari ceteris paribus itu sendiri merupakan suatu perangkat yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel ketika nilai-nilai variabel lain tetap sama atau tidak berubah. Contohnya kita menganalisis seberapa banyak sih orang itu akan berkunjung ke tempat wisata kalau misalkan harganya itu turun. Tapi yang kita perhatikan itu hanya dari segi harganya aja. Selanjutnya ada mengekspresikan model dalam kata, grafik, dan bersamaan.
Metode yang paling umum untuk mengekspresikan hubungan kuantitatif antara dua variabel adalah menggambar grafik hubungan tersebut dalam bidang dua dimensi. Misalnya tuh kurva demand sama kurva supply. Kemudian bisa juga ditampilkan dalam persamaan. Kayak misalnya kalian tuh mengkonsumsi 90% dari pendapatan yang kalian dapatkan. Berarti C sama dengan 0,9Y. Kemudian ada beberapa rambu-rambu dari metode ilmu ekonomi nih. Yang pertama ada the post hoc fallacy atau kekeliruan post hoc. Jadi kekeliruan post hoc tuh misalnya apa sih? Kekeliruan umum yang dibuat dalam memikirkan sebab akibat. Misalkan nih kejadian A itu terjadi sebelum kejadian B, tapi nggak akan selalu benar kalau A itu ngejebabin B. Misalnya kamu nonton suatu pertandingan, ternyata ketika kamu menonton pertandingan itu kalah, maka kamu menganggap ketika saya nonton nih pertandingan itu kalah, berarti mereka sial gara-gara saya. Tapi sebenarnya itu belum tentu terjadi. Jadi nggak selalu benar kalau A itu bisa mempengaruhi B atau menyebabkan B itu terjadi. Selanjutnya ada the fallacy of composition atau kekeliruan komposisi. Jadi the fallacy of composition ini merupakan keyakinan keliru bahwa ada yang benar untuk suatu bagian akan benar pula untuk seluruh bagian. Contohnya apa? Kita nganggap nih kalau pergi kerja atau pergi ke kampus naik kendaraan itu bisa lebih cepat. Tapi ternyata ketika semua orang, semua individu beranggapan seperti itu, karena jadi kumpulan individu itu beranggapan seperti itu, menjadi masyarakat yang beranggapan kalau naik kendaraan misalkan motor gitu lebih cepat untuk mencapai tujuan, maka itu akan terjadi kemacetan. Jadi sebenarnya teori yang kelihatannya itu benar pada individu atau rumah tangga, sebenarnya itu belum tentu bisa berfungsi atau bisa diterapkan ke dalam masyarakat atau ke keseluruhan kelompok itu sendiri. Selanjutnya ada menguji teori model dari ilmu ekonomi empiris. Sebenarnya kita harus tahu dulu apa sih ilmu ekonomi empiris. Jadi ilmu ekonomi empiris merupakan pengumpulan dan penggunaan data untuk menguji teori ekonomi. Misalnya nih, pertama-tama teori dari fisika Newton, Isaac Newton. Kemudian ternyata pada kasus-kasus tertentu ada yang bisa lebih menjelaskan, yaitu teori relativitas dari Albert Einstein. Jadi terus mengganti sampai terbukti gitu. Sekarang ada economic policy atau kebijakan ilmu ekonomi. Jadi ada kriteria yang menilai hasil ilmu ekonomi. Yang pertama tuh ada efisiensi, yang kedua ada equity, yang ketiga ada growth, dan yang keempat ada stability. Nah, efisiensi itu apa sih? Jadi, efisiensi itu mengalokasikan secara efisien. Biasanya dikatakan seperti itu. Jadi, suatu perekonomian itu efisien kalau perekonomian itu memproduksi apa yang diinginkan oleh masyarakat dengan biaya yang sekecil mungkin. Nah, yang kedua ada equity. Equity itu apa sih? Jadi, equity itu keadilan. Biasanya itu tergantung pada pandangan si pengamat. Dan biasanya tuh yang dibahas mengenai equity itu mengenai distribusi pendapatan atau kekayaan yang lebih merata. Selanjutnya ada pertumbuhan dari ilmu ekonomi itu sendiri. Apa sih? Jadi pertumbuhan itu peningkatan dalam total output suatu perekonomian. Dari pertumbuhan ini sendiri misalkan outputnya itu tumbuhnya tinggi daripada jumlah penduduknya, maka output per kapita pun akan naik. Nah, kalau misalkan output per kapitanya naik, standar kehidupan masyarakat itu akan terangkat. Nah, yang keempat nih ada stabilitas. Stabilitas itu merupakan kondisi di mana outputnya itu tumbuh dengan mantap dan inflasi yang rendah dan penggunaan sumber daya dalam tingkat penuh. Sekian materi mengenai cakupan dan metode dari ilmu ekonomi. Terima kasih.